Dunia sudah lama dibutakan oleh narasi tunggal bahwa Israel selalu benar dan Iran selalu bersalah, bahwa satu pihak berhak menyerang dan pihak lain wajib menahan diri. Tapi tahun 2025 mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan apa yang selama ini hanya menjadi bayangan, bahwa kekuatan hegemonik bisa diserang balik, bahwa negara yang selama ini ditindas justru mampu berdiri tegak, dan bahwa Israel untuk pertama kalinya kewalahan menghadapi musuh yang tak takut padanya. Juni 2025, tanpa bukti, tanpa mandat PBB, tanpa konfirmasi dari Badan Tenaga Atom Internasional atau IAIA, Israel menghantam Iran dengan kekuatan penuh. F-35, drone kamikaze, dan rudal presisi menghancurkan sebagian fasilitas nuklir sipil Iran. Dunia diam, Barat terdiam, Amerika tersenyum. Tapi diamnya dunia tidak berarti lemahnya Iran. Hari itu menjadi momen penting, hari ketika kekuatan Timur bangkit melawan arogansi yang selama ini dibiarkan tumbuh liar. Dalam waktu 48 jam, Iran membalas, bukan dengan ancaman, tapi dengan eksekusi presisi. Ratusan rudal balistik, drone kamikaze, dan gelombang siber diluncurkan ke jantung sistem militer Israel. Tidak satu, tidak dua, tapi lebih dari 1.200 serangan simultan. Pangkalan Ramat David lumpuh, sistem radar mati, gudang senjata terbakar, jalur logistik runtuh. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Israel mengalami rasa takut yang nyata. Fuck. Selama bertahun-tahun, dunia diajari untuk percaya bahwa Israel tak tertembus. Iron Dome disebut-sebut sebagai dinding pelindung Tuhan. Tapi kenyataannya, ketika ratusan rudal menghantam bersamaan dari berbagai arah, Iron Dome kehabisan napas. Rudal demi rudal menghantam sasaran. Sistem pertahanan canggih itu tidak sanggup, bukan karena rusak, tapi karena didesain untuk menghadapi perang yang mudah, bukan perlawanan sejati. Dan saat itu, mitos kekebalan Israel hancur, bukan oleh propaganda, tapi oleh fakta di medan tempur. Iran selama ini disudutkan karena program nuklirnya. Padahal Iran adalah anggota sah Badan Tenaga Atom Internasional atau IAIA, patuh pada inspeksi dan tunduk pada NPT. Sementara Israel menolak bergabung, tak transparan, dan diam-diam diduga menyimpan ratusan hulu ledak nuklir. Tapi anehnya, justru Israel yang menyerang lebih dulu dan dunia membenarkannya. Apakah ini keadilan? Atau hanya wajah baru dari kolonialisme informasi? Apakah hukum hanya berlaku bagi negara lemah? Inilah momen ketika dunia Islam mulai membuka mata. Iran tidak hanya kuat karena persenjataannya, tapi karena ia tidak sendiri. Dari Lebanon hingga Yaman, dari Suriah hingga Irak, jaringan poros perlawanan bergerak dalam diam. Satu serangan terhadap Iran berarti membuka banyak front. Sementara Israel berdiri sendirian, meski dibekingi penuh oleh Amerika. Tapi bahkan Washington tahu, jika mereka masuk terlalu dalam, perang akan membakar seluruh kawasan. Maka Amerika memilih menonton. Dan untuk pertama kalinya, Israel harus menghadapi realitas tanpa tangan Tuhan dari Barat.
Dunia menyaksikan bahwa negara yang selama ini disebut teroris ternyata mampu bertindak dengan disiplin. Iran tidak menyerang warga sipil secara acak, tidak membumi hanguskan, tidak membantai. Iran menyerang target militer dan berhasil. Tidak untuk unjuk gigi, tapi sebagai bentuk pembelaan yang sah terhadap kedaulatan. Di sisi lain, Israel gagal menunjukkan keunggulan militernya, gagal mempertahankan citra, dan lebih penting lagi, gagal menjaga reputasi sebagai negara yang tak bisa disentuh. Perang ini belum selesai, tapi sesuatu telah berubah di benak rakyat-rakyat dunia, di mata negara-negara Islam, dan di relung opini publik internasional. Israel menyerang, tapi gagal menang. Iran bertahan, tapi tak runtuh. Maka, dalam perang narasi, yang bertahanlah yang menang, yang tidak menyerah, yang tidak tunduk, yang tetap berdiri, meski sendirian. Iran mungkin tidak sempurna, tapi pada tahun 2025, ia menunjukkan bahwa melawan agresi bukan hanya hak, tapi juga kehormatan, dan bahwa kehormatan tidak bisa dibeli dengan dukungan Amerika. Video ini disajikan dengan tujuan edukasi dan informasi berdasarkan fakta dan analisis yang seimbang. Kami tidak mempromosikan kekerasan, kebencian, atau ujaran kebencian terhadap kelompok manapun. Konten ini menghormati kebijakan YouTube mengenai ujaran kebencian, konten kekerasan dan provokasi, dan informasi yang menyesatkan. Referensi kebijakan YouTube dan undang-undang terkait, Pedoman Komunitas YouTube, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia, dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia.